Oke Kak, sudah siap ya kita? Oke. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, menuju sore teman-teman semua, sobat baca semua. Selamat siang juga Kak Hani. Selamat siang. Ya, di sini Sudin Pusip kembali melaksanakan kegiatan live Instagram. Adapun di sini tema yang akan kita bahas yaitu pustakawan masa kini belajar dubbing bareng Kak Hani dan Violeta. Nah, karena kan kita beberapa hari yang lalu ya Kak ya juga Ya. merayakan atau bertepatan eh, kurang lebih kalau nggak salah tanggal 7 Juli ya Kak ya, bertepatan Hari Pustakawan Nasional. Nah, mungkin di sini kita akan kulik nih eh, sekiranya pustakawan masa kini bareng Kak Hani nih. Nah, mungkin Kak Hani bisa memperkenalkan diri dulu sebagai salam pengenalan nih sama sobat baca semua yang sudah hadir nih hari ini. Hmm, sama Violetanya nggak usah apa sendiri. Boleh kalau sama Violeta. Oke. Atau Oke. Ini dia. Oke ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Kahani, sebelahku. Ya, malu deh. Coba ya, kita dulu ya. Hai, Sonya. Namanya adalah Violeta. Oke, Halo saya Violeta. nama saya Kahani, saya pustakawan dari SMKN Negeri 27 Mandiri Jakarta Pusat ya. Saya lulusan sarjana perpustakaan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu aja sih Kak. Oke. Nah Kak, kalau boleh tahu nih, kita kan ngomong kan bahas pustakawan masa kini ya. Nah, Kakak nih udah istilahnya bekerja sebagai seorang pustakawan tuh sudah dari kapan sih Kak? Sudah sejak kapan? Violeta atau Kahani yang jawab? Jangan deh, jangan dia ya, takutnya ngawur ya. Violeta udah Oke. kerja emang. Oh ya, saya kerja di di sekolahan menjadi pustakawan itu kurang lebih 28 tahun dari tahun 2012. Hmm, itu kalau boleh tahu ya dari awalnya, apakah memang sebuah cita-cita dari Kakak sendiri untuk menjadi seorang pustakawan atau memang ya dalam tanda kutip ada sebuah ketidaksengajaan yang akhirnya menjadi berkah sekarang Hmm. jadi. Oke, jawabannya jujur ya. Oke, dulu kan waktu masuk kuliah itu jurusan ada dua yang saya ini. Yang pertama itu jurusan guru nggak lolos, akhirnya kecelakaan tuh masuk jurusan perpustakaan. Sedih sih sebenarnya karena nggak sesuai dengan apa yang saya mau gitu. Oke maaf ya, saya orang suka bercanda gitu. Akhirnya saya tekuni terus. Ternyata perpustakaan itu ilmunya itu sangat bagus banget gitu, luar biasa bagi saya gitu. Dan apa namanya, jadi saya di situ mulai suka dengan dunia perpustakaan gitu. Pada situ kecelakaan banyak, itu kecelakaan banget. Saya dulu waktu sekolah itu benci namanya perpustakaan, benci pustakawan. Tapi ternyata saya sekarang jadi pustakawan. Itu yang dinamakan benci jadi cinta ya Kak ya. Oke, maaf ya, Violeta duduk dulu. Oke, nggak apa-apa. Nah Kak, Maaf ya kalau eh, iya tadi kan udah sekitar 8 tahun ya Kakak jadi seorang iya. pustakawan. Nah, saya kan sebelum ini live kan sudah berkenalan dengan kakak ya, sudah koordinasi segala macam. Dan katanya kakak juga eh, punya beberapa prestasi menjadi seorang pustakawan. Nah, ini kan mungkin jadi motivasi nih bagi kita semua nih. Iya, nggak Ya. apa-apa. Bagi kita semua untuk pustakawan-pustakawan masa kini ataupun mungkin calon-calon pustakawan masa kini nih yang adik-adik kita yang Baik masih banget ya. kuliah yang sekiranya pemikiran mereka tuh juga pasti hampir sama seperti kakak. Ah, saya kuliah di ilmu perpustakaan, nanti jadi apa, jadi apa. Nah, terus ternyata sekarang dibuktikan nih sama kakak nih. Nah, mungkin bisa di-share kak, dibagi sedikit pengalaman-pengalaman kakak atau prestasi-prestasi kakak selama jadi pustakawan. Oke.
Saya kan sebenarnya itu ya ini mungkin rezeki dari Allah ya saya jadi pustakawan. Karena pengalaman pahit saya dulu waktu saya berkunjung ke perpustakaan kampus ada salah satu pustakawan ya ampun judes banget, bawel nggak ada senyumnya sama sekali. Di situ dalam hati saya ya Allah jikalau Engkau menghendaki hamba jadi pustakawan saya akan menjadi pustakawan yang melayani dengan prima, senyum, sapa dan bikin anak jadi pada suka dengan saya dan perpustakaan. Alhamdulillah doaku dikabulin. 2012 saya menjadi pustakawan di Sekolah Negeri 27 Jakarta Pusat. Awal-awal saya gimana gitu bekerja di situ tuh apa maksudnya dari nol lagi gitu kan. Dulunya manual. Dari pertama kali saya masuk masih berbentuk manual, dicatat. Akhirnya saya banyak belajar, berlatih apa mencari apa namanya. Pokoknya saya rubah perpustakaan menjadi digital dan akhirnya tahun 2019 saya mengikuti lomba pustakawan berprestasi 2018 maaf 2018 saya mengikuti lomba pustakawan berprestasi tingkat Jakarta Pusat. Alhamdulillah juara juara 1. Ada roketnya ya. Tahun 2019 saya ikut lagi tingkat provinsi DKI. Saya nggak tahu apa jurinya ngantuk atau gimana kok milih saya lagi gitu dan saya akhirnya juara 1 alhamdulillah. Terus akhirnya pas kemarin akhir 2019 saya mengikuti lomba lagi tingkat nasional di Hotel Millennium selama 5 hari. Saya bekerja keras karena pesaing saya keren-keren dari Indonesia tapi saya cuma bertahan di urutan 5. Oke. Nah, itu juga istilahnya menjadi bukti ya bagi kita semua, mungkin nih khususnya bagi para pustakawan masa kini, pustakawan muda ataupun calon-calon pustakawan nih, istilahnya mereka tidak perlu khawatir dengan jurusan atau dengan apa pendidikan yang mereka ambil sekarang. Pokoknya harus benar. Karena pustakawan itu sebagai garda terdepan, sebagai penyedia informasi, garda terdepan. Hidup pustakawan. Sudah dibuktikan loh ini dengan apa pengalaman Kahani. Semoga semuanya bisa lomba loh, lomba mendongeng, kemudian lomba bikin puisi. Pokoknya lomba-lomba saya ikutin aja, nggak tahu malu, intinya percaya diri aja. Oke, mantap. Nah, berarti nih Kak, kalau berdasarkan dari pengalaman waktu yang tadi Kakak sudah kurang lebih 8 tahun ya menjadi seorang pustakawan dan pengalaman prestasi tadi Kakak yang sudah ceritakan. Nah, kira-kira nih Kak, menurut Kakak apa sih yang harus dipersiapkan oleh pustakawan-pustakawan masa kini nih atau calon-calon pustakawan masa kini nih untuk terlepas dari keadaan sekarang ya yang sedang dilanda pandemi COVID. Terlepas dari keadaan itu, kira-kira apa sih Kak yang harus dipersiapkan oleh pustakawan masa kini? Kalau menurut pengalaman saya ya kan, karena ini kan sedang masa pandemi corona, jadi pustakawan itu harus bisa berkreativitas, ya, berinovasi, berimajinasi, yaitu kita harus bisa beradaptasi, mengalami perubahan, ya kan? Yang tadinya leha-leha di perpustakaan ternyata, oh ada bencana nih, bencananya corona seperti ini. Kita harus pinter-pinternya gitu. Kita harus melek informasi, kita harus meningkatkan literasi. Jadi harus melek literasi budaya, kemudian literasi selain baca tulis ya, karena literasi budaya itu kita menginformasikan kepada para pemustaka atau pengunjung atau yang masyarakat supaya menjaga protokol kesehatan, memakai masker, kemudian memakai sanitasi, ya gitulah pokoknya. Terus kemudian kita juga harus bisa multitasking gitu. Jadi kita harus memiliki banyak kompetensi yang luar biasa gitu di bidang literasi atau mungkin informasi. Kemudian kita juga harus memiliki passion, yaitu kita mempunyai semangat jiwa yang tinggi. Kita tidak boleh pantang mundur, tidak boleh pantang pantang semangat lah gitu kan. Terus kemudian yang kedua kita juga harus bisa memanage waktu secara efisien dan efektif. Kemudian kita juga harus memiliki networking jaringan dengan para dengan para pustakawan ataupun profesi yang lain seperti guru atau penulis gitu. Terus kita juga harus mempunyai kerendahan hati, nggak boleh sombong gitu. Itu pustakawan masa kini. Karena intinya kalau kita sombong nggak akan berkah. Iya, itu mungkin pesan-pesan tadi juga bukan hanya untuk pustakawan mungkin ya Kak ya. Karena menurut saya juga berlaku mungkin untuk para pengelola TBM ataupun pengelola RPTRA ya. Karena kebetulan saya baca nih mungkin yang sedang nonton
live kita kali ini. Banyak juga Kak dari pengelola-pengelola TBM, pengelola-pengelola RPTRA yang juga tugas mereka itu juga hampir sama seperti kita, yaitu mengelola informasi, menyebarkan informasi para pemustakanya ya. Ini juga bisa menjadi catatan. Nggak boleh banyak ngeluh, insya Allah barokah. Nggak boleh ngeluh, kita cintai pekerjaan kita, nggak boleh benci pekerjaan kita. Oke. Jadi walaupun mungkin banyak yang orang-orang masyarakat, stigma di masyarakat tuh masih banyak mungkin ya, seperti tadi yang kakak bilang atau kakak yang pernah alami sebelumnya, bahwasanya ke perpustakaan itu males, pustakawan itu galak, pustakawan itu judes ya. Tapi setelah kita terjun langsung atau masuk langsung ke dalam dunia perpustakaan, ternyata tidak seperti itu, stigmanya jauh. Nah mungkin untuk memperbaiki mindset yang sudah apa ya, terekam di masyarakat seperti tadi, yaitu mengenai pustakawan-pustakawan yang hanya dilihat istilahnya nampak mata oleh masyarakat, yaitu judes dan segala macam. Gimana Kak nih kalau menurut kakak sendiri untuk memperbaiki stigma di masyarakat, itu apa sih yang harus diusahakan oleh pustakawan itu? Menurut saya sih pustakawan itu kan sebagai profesi ya. Oke lah, misalkan belum terkenal seperti guru, karena pustakawan itu kan dianggap sebagai penjaga perpustakaan nih, jagain buku, ngeliatin siswa nih pada tidur apa kagak nih, gitu kan. Nah, jadi menurut saya sih pandangan saya menanggapi hal itu adalah kita harus berpikir positif aja. Kita tunjukkan bahwa kita itu sebagai pustakawan itu bisa bekerja, bisa bersinergi dengan baik. Dan kemudian kita bisa mensosialisasikan apa sih ini perpustakaan seperti apa, pustakawan itu seperti apa. Oh pustakawan itu kita memberikan pelayanan dengan prima, kita memberikan pelayanan yang terbaik buat mereka. Kita ibaratnya sebagai jembatan penghubung antara buku koleksi dengan siswa atau pengunjung pemustaka gitu. Jadi jangan berpikiran negatif tentang pustakawan, karena pustakawan itu bagi saya sebagai pendidik ya, ibaratnya mendidik siswa ketika mereka sedang kesusahan mencari informasi, mendidik pemustaka ketika mereka susah menggunakan internet, apalagi zaman sekarang harus melek teknologi karena pandemi corona. Iya betul. Jadi harus seperti tadi ya, multitalenta dan multitasking ya. That's right. Nah, berarti setelah tadi saya simpulkan ya hasil dari pembicaraan kakak mengenai kita memberikan pelayanan, memberikan sebuah pendidikan atau edukasi, berarti kita tuh kadang suka kalau diajarin sama guru-guru saya itu, kadang kita itu harus bersikap seperti sales pustakawan. Nah, bukan berarti sales ya, bukan berarti sales untuk mempromosikan produk, tapi kita bersikap seperti sales itu kita yang menjemput dan kita tidak boleh diam ketika ada pemustaka datang. Nah, kira-kira menurut kakak sendiri sini tadi kan juga membahas soal skill-skill dan kemampuan-kemampuan. Nah, kira-kira sekarang nih Kak, zaman sekarang seperti ini nih, masa sekarang ini, skill apa sih nih yang bisa istilahnya diperbarui cara unik ya, mungkin yang unik yang belum pernah dilakukan oleh pustakawan-pustakawan pada umumnya, skill yang bisa diperbarui atau di-upgrade dari diri mereka itu kira-kira apa Kak menurut kakak? Ya mungkin sih dari skill seni kali ya. Pokoknya kalau pustakawan yang mempunyai bakat itu jangan dipendam, jangan takut jelek, jangan takut apa, pokoknya keluarkan bakat kita yang ada. Contoh misalkan mendongeng atau bercerita. Kalau kita bercerita pasti itu daya tarik orang untuk masuk ke perpustakaan. Dari situ mereka akan membaca buku dengan nyaman karena pustakawannya pinter mendongeng, apalagi suaranya beda-beda tuh. Jadi bisa membedakan antara tokoh 1, tokoh 2, tokoh 3 deh. Jadi anak-anak antusias dan tertarik untuk mendengarkan dan membaca buku gitu. Oke, salah satunya mendubbing ya, seperti kayak dubbing, iya betul, dubbing ya, tulis suara ya, betul. Maaf itu ciri khas aku ya, suaraku seperti itu. Aku perannya selalu antagonis, nenek sihir, malampir. Gitu. Tapi aslinya enggak kan? Nah itu kan mendubbing itu kan mungkin tidak dikira ya atau tidak disangka-sangka ya mungkin oleh pustakawan, kebanyakan pustakawan lah mungkin tidak dikira-kira bahwasanya
hal tersebut itu bisa menjadi sebuah skill ataupun kemampuan dalam diri mereka untuk istilahnya membangun citra mereka sebagai pustakawan yang berintelek ataupun apa ya, semakin baiklah citranya. Nah, untuk mungkin nih kita langsung membahas relasinya kepada dubbing nih ya Kak ya. Seberapa penting sih, Kakak ini kan sudah pengalaman atau profesinya sebagai pustakawan nih, dan Kakak juga passion dubbing. Nah, untuk berdasarkan perasaan Kakak sendiri, berdasarkan apa yang Kakak rasakan, seberapa penting sih Kak antara profesi pustakawan dengan passion atau skill bisa mendubbing itu dalam menjalankan pekerjaan Kakak? Penting apa sih ya, mungkin beda-beda sih persepsi ya. Satu penting karena kalau penting itu bagi para pustakawan SD, contohnya pustakawan SD atau di Epetra kan mungkin para pengunjungnya anak kecil kan, tingkat anak kecil gitu kan. Jadi dia harus bisa bisa mendubbing suara beda-beda gitu. Contoh misalkan apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Jadi kan biar tahu tokoh-tokohnya gitu, itu yang pertama. Terus untuk saya sendiri ya, pustakawan itu intinya sih bakat sih ya. Kalau kita bakat dengan memiliki bakat dengan percaya diri, kita nggak boleh, jangan takut jelek deh. Saya udah laku sih, alhamdulillah ya udah laku, jadinya ya nggak usah takut untuk jelek itu muka-muka gimana gitu. Jadi harus percaya diri aja sih kuncinya, percaya diri, banyak berlatih, dan ya itu aja sih. Dan karakter suara kita kenali gitu. Oke. Berarti ini unik juga tadi dengar suaranya ya. Oh ya, Nah, mau dipraktekin lagi biar pada tahu. nah, tapi mungkin prakteknya di bagian akhir baru kita bisa ya untuk mendengarkan praktek-praktek. Iya Kak. Nah ini sekali lagi saya ingatkan untuk para sobat baca yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung kirim pertanyaan kalian, bisa diketikkan langsung di kolom komentar, nanti akan langsung ditanyakan nih sama Kak Hani. Karena bagi kalian nih yang penasaran terhadap pustakawan-pustakawan, entah itu ilmunya atau entah itu mungkin dari segi pengalaman kalian ketika datang ke perpustakaan lain, kiranya ngelihat pustakawannya seperti apa, nah kalian juga bisa bertanyakan di sini. Tadi sempat ada pertanyaan Kak, mungkin saya bacakan tadi nih. Tadi, mana tuh? Nah, ini ada pertanyaan dari RP Tanah Abang 3. Kak, kalau mau dongeng biar pede, gimana caranya? Oh, kalau mau percaya diri, yaitu yang pertama kita banyak berlatih di depan cermin, ya kan? Kemudian kita mengolah nafas, mengatur nafas, ambil dari hidung, tarik, kemudian buang, ya kan? Itu untuk menghilangkan rasa grogi. Tadi juga saya awal sempat grogi nih gara-gara insiden tadi tuh ya. Ada aqua nggak ya? Kok begini kamu gitu. Subhanallah, tidak grogi lagi ya kan? Tarik nafas, kemudian buang. Nah, terus yang kedua untuk percaya diri, yaitu tadi jangan takut jelek. Meskipun aku belum punya pacar, aku udah punya suami, jangan takut jelek deh. Pokoknya kita harus mengekspresikan wajah kita, gestur tubuh kita, wajah kita, muka kita, mulut kita, gitu-gitu diputer-puter bisa, gitu ya kan? Biar percaya diri. Itu aja intinya sih, banyakin di kamera sih, video itu di kamera, bikin konten atau apa gitu. Oke, jadi balik lagi sama bisa memainkan boneka gitu. Oke, jadi balik lagi sama diri kita ya. Kalau urusan percaya diri itu, ya emang kita yang bisa melatih diri kita sendiri untuk percaya diri. Betul. Oke. Nah, ada Kak, lagi? Ya masih menunggu dari pertanyaan lainnya. Nah, untuk mendubbing sendiri, Kakak tuh belajar apa memang istilahnya otodidak atau muncul atau udah punya skill dari dalam diri sendiri, atau memang saat itu punya ketertarikan nih untuk mendubbing dan akhirnya secara konsisten ikut kelas-kelas dubbing atau mungkin ikut perkumpulan atau komunitas-komunitas dubbing. Gimana tuh Kak awalnya Kak?
awalnya kan emang saya kan orangnya suka ngelaba ya, suka apa ya, suka ngegosip, tapi gosipnya bukan gosip ini ya, yang negatif. Maksudnya suka cerita ke temen A, B, suka cerita. Jadi mereka tuh pada terhibur dengan saya. Akhirnya di situ saya mulai bercerita ke anak-anak juga, baca buku karena saya suka baca buku cerita. Di situ saya, subhanallah ya, saya itu memiliki suara beda-beda itu otodidak, bakat alami dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situ saya mau apa untuk mengasah kemampuan saya yang lebih bagus lagi, saya cari di Google kira-kira sanggar apa yang tentang dubbing. Akhirnya ada sanggar Prativi dan kebetulan sanggar Prativinya itu deket dengan tempat kerja saya, Pasar Baru, tinggal nyebrang gitu. Alhamdulillah deket banget. Nah di situ saya punya temen daber ya kan, saya dikenali dari sanggar itu, dikenali sama para daber senior, artis daber. Salah satunya adalah Kak Agus Nur Hasan. Beliau itu adalah artis daber favorit aku. Subhanallah, aku bisa ketemu langsung dengan orangnya. Itu saya ngefans banget sama Kak Agus Nur Hasan. Pokoknya suaranya itu hijau banget. Dan suara yang paling unik beliau adalah Suneo, suara Suneo, film Doraemon. Gitu, film Doraemon. Oke. Berarti ini kakak nih antara profesi sebagai pustakawan dengan passion kakak sebagai dubbing ini sama-sama membawa berkah ya. Gimana bakat dari Allah Subhanahu wa taala ya, alami itu. Itu buktinya memang apapun pekerjaannya termasuk pustakawan, memang ketika kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil juga yang maksimal. Nah, ini ada pertanyaan di Kak Fathia Azhara. Kak, gimana cara memilih cerita atau dongeng yang tepat untuk disampaikan ke anak? Oh, oke. Dongeng yang tepat untuk disampaikan kepada anak yang pertama adalah kita dulu yang mau bercerita. Kita memilih yang kita sukai dulu, ya kan? Kalau kita tidak mensukai apa yang kita baca atau untuk menceritakan, nanti ceritanya datar. Contoh misalkan, saya mau menceritakan tentang kisah Nusantara Timun Mas. Nah, tapi saya nggak suka dengan Timun Mas. Pasti ketika saya membawakan itu nggak akan enak juga, datar, dan anak-anak juga pada ngantuk, ada yang ileran, ada yang pokoknya pada nggak suka jadinya. Tapi kalau kita mensukai cerita yang kita mau kita baca, insya Allah nanti ya gitu, pada anak-anak pada suka gitu. Contoh ya, jujur ya, saya kan cerita Betawi itu kebanyakan para pendekar ya. Saya gimana gitu kalau pendekar kayak kurang menjiwai. Tapi kalau kayak Timun Mas, Keong Emas, Roro Jonggrang ya itu cewek gitu. Oke, nah berarti juga jadi sebelum menceritakan juga harus mengenal diri kita juga ya. Kira-kira diri kita ini suka sama ceritanya seperti apa gitu loh. Karena kalau kita karena walaupun kita nggak suka sama cerita tersebut, gimana kita mau membawakannya ya kepada orang lain gitu, apalagi anak-anak. Datar. Iya betul, oke. Nah ini lagi Kak pertanyaan dari Iksan Rohiman. Kak nih, gimana caranya untuk mengatur suara supaya bisa berubah-berubah? Nah ini mungkin udah membahas soal teknik nih Kak. Waduh. Mungkin tips-tips sederhana aja nih. Oke lah. Saya ngarang sendiri ya, ini pengalaman suara saya sendiri. Ya, contoh misalkan suara nenek, suara apa ya, misalkan suara halus, pakai aja suara dalam, suara apa ya, pokoknya gitulah. Contoh misalkan anak kecil atau putri cantik, contoh Lani ya. Hai Tayo, apa kabar? Pokoknya dibikin seimut mungkin suaranya gitu kan. Jangan kayak suara asli, suaranya dibikin imut, kayak gimana cewek banget lah atau apa gitu, merasa diri paling cantik atau gimana gitu. Terus yang kedua, misalkan suara menggelegar, membahana, misalkan untuk raksasa gitu kan, contohnya. Hoi, di mana kamu? Jadi kayak menakutkan gitu, karena kan identik membahana. Dan suara misalkan, karena aku suka menirukan suara-suara kartun yang di TV, misalkan Doraemon, contohnya kan. Boleh kan saya mencontohkan? Nggak apa-apa. Misalkan Doraemon. Nobita, apa yang kau lakukan di situ? Ayo sholat. Baik, Doraemon. Siap. Nah, misalkan gitu Nobita dengan Doraemon. Kan beda tuh. Kalau sama kan, ayo Nobita. Ayo Doraemon. Kan bingung mana yang Doraemon, mana yang Nobita. Gitu kan. Terus misalkan SpongeBob, ya kan SpongeBob. Hai Carrie. Aku sedang sedih. Aku menghilangkan spatulanya. Bos. Misalkan gitu, SpongeBob, ya kan? Terus suara apa lagi?
Oh ya, nenek sihir. Misalkan nenek sihir, nih cerita nenek sihir misalkan. Oh. Hai, anak manis. Sedang apa kau di sana? Misalkan begitu. Maaf ya, maaf dan takut ya. Itu cuma contoh ya, maaf ya. Keren. Kakak, menarik banget loh. Ini terkait tadi ya penjelasan kakak mengenai pustakawan, bahwasannya kita ini sebagai pustakawan itu juga sebagai apa ya, sosok yang mengambil andil dalam menyebarkan pendidikan dan edukasi ya. Nah, bahkan tadi kakak juga merelasikannya dengan dubbing yang kakak mahir banget. Kita justru bukan apa, bukan aneh tapi malah jadi gimana. Dubbing ini juga mungkin bisa gak sih kak sebagai sarana khususnya kepada anak-anak nih ya untuk istilahnya mengajarkan anak-anak ini mengenalkan karakter. Nah karena kan dubbing tadi kan beda-beda ya suaranya, kayak misalnya kita ingin memperkenalkan karakter-karakter seperti bawang putih, kita mengkarakterkannya dengan suara yang baik, lembut. Nah seperti tadi nenek sihir, kita mengkarakterkan suaranya dengan suara yang jahat. Nah itu kan kira-kira akan sampai gak sih kak kepada anak itu untuk mereka menangkap di alam bawah sadarnya, di alam sadarnya. Nah tadi apa, psikologisnya mereka ya secara tidak langsung, ya, jadi mereka belajar bahwasannya nenek sihir itu seseorang yang jahat loh, bawang putih itu seorang yang baik, ataupun mungkin juga suara-suara hewan gitu loh. Nah itu gimana kak? Iya, jadi banyak manfaat dari dubbing itu ya, apalagi untuk bercerita atau mendongeng, itu bisa menangkap motorik anak ya, maksudnya menangkap daya tarik anak ketika sedang mendengarkan. Jadi intisari cerita itu bisa ditangkap oleh mereka gitu. Jadi nggak monoton. Jadi anak tuh pada terhibur, menarik. Oh ini lucu banget nih. Pas ketika ada pertanyaan, tadi siapa yang ngambil bawang putih, siapa yang ngambil bawang merah misalkan. Tadi siapa yang jahat? Oh nenek sihir gitu. Tapi kalau nggak antusias, tadi siapa yang jahat? Bapak. Maksudnya bapak misalkan gitu. Kan nggak nyambung misalkan. Nah iya berarti ya dengan tidak langsung ya berarti anak itu juga bisa mungkin semakin lama akan mengenal karakter, kayak misalnya kita mendubbing suara harimau, suaranya kejam gitu ya, kejam, dengan mendubbing suara kucing yang halus. Nah itu juga mungkin motorik anak akan menangkap ya bahwasanya kucing itu tidak berbahaya, harimau itu berbahaya. Itu mungkin pelajaran nih untuk para orang tua, untuk kita kawan juga, untuk pengelola RT, pengelola game. Ya kak? Kadang ini siapa Alif, kadang kalau di awal cerita, kadang kalau kita sudah mengeluarkan suara aja, kadang anak-anak jadi penasaran. Contoh misalkan, suara apa, misalkan gitu kan, biasanya kan anak tertarik, oh suara-suara itu, jadi anak tuh antusias banget gitu, senang jadinya gitu. Daya tarik aja sih bagi saya dubbing itu untuk bercerita dan mendongeng. Oke, bagus banget. Nah kan nih selanjutnya pertanyaan lagi nih dari Sobat Baca, itu ada dari Kak Dena. Kak, sejauh ini kesulitan apa sih yang dihadapi saat belajar dubbing? Oh, kesulitannya kalau kita lagi sakit tenggorokan. Biasanya seorang dubbing itu, kalau dubbing ya, kalau saya bukan dubber karena kan saya cuman di fandub, terus ikut-ikut challenge dan belum masuknya sampai industri gitu kan. Jadi kesulitannya itu, yaitu ketika kita sedang sakit, kalau kita udah sakit radang tenggorokan, itu kita susah untuk mendubbing. Jadi keluar suara kita nggak keluar, nggak akan masuk ke karakter tokoh gitu karena sakit tenggorokan. Hanya seorang dubber atau maksudnya dubbing, kalau untuk mendubbing itu jaga kesehatan, terutama jangan makan gorengan, terus jangan minum es gitu, jangan makan yang macam-macam gitu. Pedas-pedas juga gak boleh. Oh, berarti mendubbing itu sembari diet kali ya kak ya? Ya mungkin persepsi beda, persepsi orang beda-beda. Beda-beda ya. Oke. Nah tadi ada pertanyaan juga kak dari Frisai, aduh panjang juga namanya. Itu ya langsung pertanyaan aja ya kak ya. Bagaimana sih kak cara untuk bercerita atau mendongeng dengan tidak menggunakan alat?
alat bantu, mungkin seperti boneka tadi ataupun alat-alat peraga lainnya? Bisa nggak pakai apa namanya tuh alat peraga, tapi kita menggunakan gestur tubuh, gerakan tubuh kita. Kita sendiri berdiri sendiri depan kamera, kita bercerita. Tapi ingat, ya itu tadi suara harus beda-beda karena kita nggak pakai alat peraga. Jadi untuk memudahkan anak ketika sedang mendengarkan cerita gitu. Oke. Nah, kakak sendiri kan juga profesinya di pustakawan di sekolah ya kak ya, di SMK ya, yang notabene pasti juga interaksinya kebanyakan sama murid-murid yang mayoritas masih ya anak-anak menuju remaja ya, remaja-remaja itu ya kak ya. Nah, untuk seumuran seperti itu, apakah memang masih menarik gak sih kak untuk diterapkan dubbing dalam bercerita? Oke, tergantung sih. Kalau ini pengalaman saya selama bekerja di SMK 27 perpustakaannya, alhamdulillah ya. Maaf ya, Lip, bukannya saya sombong. Pengunjungnya itu ya ampun membludak. Sampai pernah saya marahin anak-anak gara-gara ada yang main handphone, tiduran atau apa, saya hukum kan, saya kasih sanksi, tapi nggak berat banget, cuman yang penting mendidik gitu. Mereka nggak kapok, besoknya datang lagi. Jawaban mereka apa? Kak Hani lucu sih, asik orangnya, jadi kita betah di perpustakaan. Jadi kita tuh gimana caranya supaya menarik mereka untuk ke perpustakaan. Kadang mereka sering curhat, anak-anak dewasa kayak gitu kan kebanyakan curhat ya. Kita dengarkan curhat mereka. Jangan kita acuhkan ya kan. Justru kita berikan nasihat yang baik-baik ke mereka. Jadi dari situ mereka menilai, ini pustakawannya care banget gitu. Ini pustakawannya itu bagus banget. Misalkan dia tuh gimana lah gitu. Jadi anggapan image di mata anak-anak itu kita positif gitu. Jadi peran pustakawan itu jadi berpengaruh sekali di perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Seperti curhat gitu. Oke. Nah, itu jadi bisa dibilang double tuh keuntungannya kalau dapat pandang. Ya. Yaitu memperbaiki. Bukan Mama Dede yang curhat mah gitu. Iya, dengan tadi yang kakak ceritakan itu, maksud saya double itu yaitu mereka menganggap pustakawan itu sebagai sebagai seorang atau profesi yang menyenangkan, tidak membosankan, dan mereka juga menganggap kita sebagai diri kita sendiri itu juga unik dan lucu gitu loh. Jadi untuk profesinya dapat, kelebihan untuk diri kitanya juga dapat gitu. Iya, sampai pernah ya Alip ya, sampai saya terharu banget ya. Tapi saya nggak ada bawang nih, nggak nangis ya, nggak ada bawang merah di sini. Saya pernah tuh ada siswa dia mau lulus kan, mau kuliah. Dia bilang gini, Kak Hani pindah aja sih di kampus aku, soalnya pustakawan belum tentu kayak Kak Hani, lucu banget, bikin aku tuh nggak pernah sedih di perpus. Weng weng weng. Saya langsung terharu banget, GR. Sebentar udah nonton ya. Berarti untuk penerapan dubbing nih ya, untuk sebagai skill atau kemampuan bagi seorang pustakawan, khususnya pustakawan masa kini, itu juga penting ya kayak, karena tidak ketergunaannya tidak berpengaruh terhadap umur dari pemustaka kita ya. Jadi sama siapa aja mungkin bisa masuk, karena itu memang istilahnya dari diri kita itu skill kita untuk menunjukkan bahwasanya ini loh pustakawan masa kini, ini loh pustakawan dengan inovasi dan kreativitas terbaru masa kini yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya, bahwasanya dubbing dengan profesi pustakawan itu bisa memadu gitu loh. Betul. Mungkin pada penasaran nih kak, sobat baca semuanya, mendengarkan kakak bercerita nih, karena dari tadi kan kakak kan juga udah coba beberapa kali nih menyuarakan beberapa peran-peran. Nah, mungkin langsung aja nih kak aksinya untuk bercerita. Kali ini kakak mau bawain cerita apa? Saya sambil baca aja ya, soalnya kan ini pendekar sih ya, maaf ya, maksudnya tuh dari Betawi, cowok, maksudnya pangeran ya. Ini asal usul nama pancoran dari Jakarta. Oke. Gak apa-apa kan? Maaf ya, kan saya perempuan nih ya. Saya semoga bisa suara laki-laki ya. Nggak ada kumisnya, nggak ada propertinya. Oke. Oke, siap ya. Kita dulu bentar. Maaf.
Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang arif dan bijaksana. Ia memimpin kerajaan yang terletak antara Jakarta dan Bogor. Sang raja mempunyai 3 orang anak, yaitu Pangeran Jaya, Pangeran Suta, dan Pangeran Gerindra. Suatu hari, raja berencana memilih salah satu dari ketiga putranya untuk menggantikannya. Seperti tradisi keluarga kita, untuk menggantikan posisi raja, kalian harus melewati ujian. Berangkatlah kalian besok, meninggalkan istana, ujar raja kepada ketiga putranya. Taruh bentar. Oh maaf Alif, ini apa namanya? Taruh bentar. Sorry. Internetnya soalnya taruh bentar. Ini Kita tunggu lagi ya. bentar masih udah tertarik nih dengerin. Ini ceritanya nih, tar dulu bentar ya. Maaf ya. Iklan dulu, iklan. Pesan-pesan. Setelah aku ngobrol dulu, ini masalahnya ini agak error juga ininya. Soalnya di laptop, maaf ya. Ulang lagi ya, boleh kan Alif ulang lagi? Boleh. Maaf nih Alif, sorry Mayori. Sobat baca juga pada penasaran semuanya pasti. Biar dengerin cerita. sengaja biar penasaran. Sengaja. Sengaja. Oke. Namanya juga Hani Bani Sweetie. Kan aku kan kalau dipanggil Hani Bani Sweetie. Sweetheart Memory. Sweetheart. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan orang Betawi ya, kata orang kalau ngomong saya nyablak. Ntar ya. Nah, oke. Siap. Maaf ya, ulang lagi ya. Sorry nih. Sorry, maaf. Jangan sampai dislike ya si Alif ya, maaf ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang arif dan bijaksana. Bukan Alif ya, Arif. Ia memimpin kerajaan yang terletak antara Jakarta dan Bogor. Sang raja mempunyai 3 orang anak. Yang pertama, Pangeran Jaya. Kedua, Pangeran Suta. Dan yang ketiga, Pangeran Gerindra. Suatu hari, raja berencana memilih salah satu dari ketiga putranya untuk menggantikannya. seperti tradisi keluarga kita, untuk menggantikan posisi raja, kalian harus melewati ujian. Ya, berangkatlah kalian besok, meninggalkan istana, ujar raja kepada ketiga putranya. Ketiga pangeran itu pun akhirnya memulai perjalanan. Kedepak. Itu suara kuda ya, maaf ya nggak bisa. Mereka sampai di sebuah sungai. Ketiganya mandi di sungai yang sejuk tersebut. Setelah mandi, mereka pun berganti pakaian. Namun, Pangeran Jaya tidak mengganti pakaiannya. Kedua adiknya meminta Pangeran Jaya untuk mengganti pakaiannya. Karena sudah kumal. Menurut mereka, tidak pantas seorang pangeran tidak berpakaian lusuh. aku hanya membawa baju beberapa potong. Aku harus menghematnya. Maaf kalau aku berjalan bersama kalian dengan pakaian yang kotor seperti ini, ujar Pangeran Jaya. Maaf ya, aku nggak bisa jadi pangeran. Terus, suatu ketika di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah pancuran. Pangeran Suta dan Pangeran Gerindra segera terjun ke telaga di bawah pancuran tersebut. Kemudian minum dan mencuci muka. Setelah itu, tiba-tiba keduanya terkapar dan meninggal dunia. Pangeran Jaya sangat sedih dan berniat untuk ikut mati bersama kedua adiknya. Namun, ketika hendak meminum air pancuran itu, tiba-tiba ada suara menghentikannya. Jangan kau minum air itu. Apakah kau ingin mati bersama adik-adikmu yang berani meminum air pancuran itu tanpa meminta izin kepada yang punya? Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki tua yang berkata,
Akulah pemilik pancuran ini dan hanya bidadari yang boleh mandi di sini. Biarlah aku menyusun adik-adikku. Baiklah, kau boleh menyusul adik-adikmu, asal kau menjawab pertanyaanku. Jika adikmu bisa kuhidupkan kembali, apakah kau mau menggantikan adik-adikmu? Pangeran Jaya memikirkan jawabannya. Jika ia mati, ayahnya masih memiliki 2 anak. Hal tersebut lebih baik daripada kedua adiknya mati, yang berarti ayahnya hanya memiliki 1 orang anak. Aku bersedia menggantikan adik-adikku jika mereka bisa hidup kembali, jawab Pangeran Jaya. Sang kakek mengizinkan Pangeran Jaya meminum air pancuran itu. Blok-blok. Saat Pangeran Jaya mulai minum, tubuh Pangeran Suta dan Pangeran Gerindra mulai bergerak-gerak dan hidup kembali. Aku bangun lagi, Kak. Iya, aku juga. Aku juga bangun. Pangeran Jaya mendapati dirinya tetap hidup. Kok kakak masih hidup? Iya, curang. Kakak masih hidup. Walaupun telah meminum air pancuran itu. Aku bangga dengan ketabahan dan pengorbananmu, anak muda, kata si kakek. Lalu, ia menyerahkan sebilah tongkat ke arah ketiga pangeran itu. Tongkat sakti ini akan mengantarkan kalian pulang. Siapa yang bisa mengantarkan tongkat ini, dialah yang berhak menduduki tahta kerajaan. Kakek itu pun menghilang. Celing! Pangeran Suta dan Pangeran Gerindra mencoba mengangkat tongkat itu. Kakak, biar aku saja yang mengangkat tongkat ini. Aku bisa, tenagaku tuh. Susah, Kak. Aduh. Saya aja deh, Beren. Susah juga nih. Tetapi mereka tidak sanggup. Namun, Pangeran Jaya dapat mengangkat tongkat itu dengan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wah, alhamdulillah ternyata tongkat itu dapat dicabut. Kedua adiknya lalu merasa bersalah. Karena mereka, adik Pangeran Jaya sadar dalam melewati ujian dari sang ayah, kakak mereka lah yang paling unggul. Lokasi pancuran tersebut kemudian dinamakan Pancoran. Letaknya bersebelahan dengan Kalibata, Jakarta Selatan. Itu aja dari saya ceritanya, maaf ya agak-agak gimana gitu. Makasih Alif. Hebat. Ada beberapa karakter tadi itu yang berubah-berubah itu. Itu pasti tentunya butuh. Raja, kakek, Pangeran Jaya, Pangeran Suta, dan Pangeran Gerindra. Iya, pasti tentu butuh fokus ya. Jangan sampai kepleset-kepleset tuh ya. Iya, ini Kak mungkin ada sedikit klarifikasi ini dari ada akun Punten Seluri. Dia menanyakan bagaimana caranya Kakak menjadi seorang dabar. Mungkin di sini ada sedikit klarifikasi. Di sini kenapa kita tidak menyebutkan bagaimana kakak menjadi seorang dabar ya? Karena memang kakak sendiri tidak menyebut diri kakak itu seorang dabar ya kak ya. Kakak sendiri hanya merasa atau menyebut diri kakak itu bukan menyebut sih, atau merasa bahwasanya dubbing ini hanya passion bagi kakak, bukan menjadi sebuah profesi atau sebuah hal yang iya hanya hobi, hanya passion. Jadi memang tadi sudah ditanyakan, mungkin pertanyaannya dirubah seperti tadi, bagaimana perjalanan kakak ya, istilahnya masuk ke dalam dunia dubbing, apakah memang ketertarikan dari awal atau memang ada sebuah dari lingkungan sendiri. Tadi juga sudah dijelaskan bahwasannya, nah jadi tidak ada sebutan di sini bahwasanya Kak Hani itu adalah seorang dubber, tapi memang di sini kita menyebutnya passion Kak Hani atau hobi Kak Hani di sini terjun atau masuk ke dalam dunia dubbing, sedangkan profesi dia adalah pustakawan. Jadi di sini kita klarifikasinya adalah merelasikan profesi Kak Hani sebagai seorang pustakawan dengan passion Kak Hani sebagai orang yang suka atau cinta atau hobi terhadap dubbing. Nah tadi juga udah ini ya kak ya ada perform bagus banget itu ceritanya. Masih banyak berlatih. Aduh jauh dari harapan. Masih
Ya maaf ya kalau mengecewakan ceritanya ya. Enggak. Ya, atau mau cerita lagi, Kak? Pingsan. Tuh udah keringetan tuh. Oke, Kak, mungkin sebagai penutup, kiranya ada gak sih nih sepatah atau 100 patah kata? Halo, Kak. Halo, udah bisa dengar ya, Kak ya? Udah Ya. bisa dengar ya? Oke, sebagai penutup nih, Kak, sebagai closingnya, ada gak sih, Kak, pesan-pesan kakak ataupun kesan-kesannya berdasarkan pengalaman kakak dan harapan-harapan kakak apa nih, Kak, untuk pustakawan masa kini, dan mungkin jika pustakawan masa kini itu punya passion tersendiri selain dubbing, kalau kakak kan passionnya dubbing nih, nah mungkin pustakawan di luar sana nih punya passion beda nih, yang mungkin menurut mereka itu nggak ada sangkut pautnya sama pekerjaan kita sebagai pustakawan, tapi akhirnya mereka tidak mau mencoba untuk merelasikannya sama profesi mereka. Gimana, Kak, pesan-pesannya? Pesan kesannya yaitu kita cintai pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh karena manjada wajada kun fayakun. Terus Iya. kedua, kita kerja itu harus diniati dengan ikhlas karena Allah. Biarkan orang menilai kita seperti apa, tapi kita tunjukkan kepada Allah, kepada keluarga kita bahwa kita bisa kerja. Terus kemudian sebagai pustakawan, apalagi di masa pandemi corona seperti ini, kita harus, semoga pustakawan bisa mengambil, memetik hikmah ya, pelajaran yang kita alami di masa pandemi corona ini, selalu tetap eksis, jangan patah semangat. Harus dalam kondisi apapun, kemudian kita harus bisa meningkatkan kompetensi kita di bidang pustakawan perpustakaan gitu. Terus kemudian kita juga harus memberikan pelayanan yang prima, yang menyenangkan untuk menarik para pemustaka membaca di perpustakaan. Karena apa? Letaknya suksesnya perpustakaan itu adalah banyaknya pengunjung. Percuma perpustakaan gak ada pengunjung. Ibarat nasi ini nggak ada lauk pauknya, hambar gitu. Udah, gitu aja. Apalagi ya? Udah kan ya? Ada lagi. Nah, ya tadi mungkin saya sedikit menambahkan ya terkait bahwasannya sekarang masa pandemi, mungkin kalau seandainya ada pustakawan yang berpikir bahwasannya mereka tidak dalam masa pandemi ini seperti apa ya, dalam tanda kutip tidak berguna, kerjanya mau apa, tidak ada manfaat, bukan manfaat sih, sepertinya tidak ada apa ya, imbal langsungnya sama pemustaka seperti biasa. Justru menurut saya itu salah, bahwasanya di saat seperti ini justru kita jadi nggak ada, kalau dokter dan perawat kan nggak ada terdepan untuk kesehatan. Nah, kalau dalam seperti ini nggak ada terdepan untuk menyebarkan informasi, tentunya informasi yang informasi yang bermanfaat. Jadi masyarakat yang di rumah aja tidak ketinggalan informasi, yaitu dari kita. Nah, itu mungkin sedikit pesan juga dari saya. Kok saya juga ngasih pesan ya? Orang apa enggak masalah toh? Nggak masalah ya. Oke, Kak. Oke, Kak, mungkin untuk kegiatan live kali ini cukup sekian. Saya selaku moderator mewakili juga teman-teman dari Sudin Pusip Jakarta Pusat dan Sobat Baca. Terima kasih sama Kak Hani sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf kalau ada salah kata ya, takut menyinggung perasaan atau apa. Mohon maaf. Iya, terima kasih juga Kak sudah berbagi ilmunya, pengalamannya, motivasinya. Seru banget, keren banget. Dan semoga bisa menjadi. Ya, semoga berkah. Ingat jangan patah semangat. Maju terus, hidup pustakawan. Kawan. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih sama Sobat Baca semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan untuk bergabung dengan kegiatan live kita kali ini dengan Hani. Jangan lupa untuk terus pantengin, untuk terus standby di akun Sudin Pusip Jakarta Pusat, karena nanti atau kita tanggal 23 kita juga akan ada kegiatan live lagi
tepatnya memperingati Hari Anak. Memperingati Hari Anak. Tapi juga tentunya tidak kalah menarik nih dari Kak Hadi sekarang nih. Oke Kak, mungkin saja kita dari saya di sebagai selaku moderator dan tim Sudin Pusip Jakarta Pusat, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan-kesalahan kata selama berlangsungnya live. Oh, ada yang mikir tuh, Bang bubar dong, Bang bubar dong. Oke. Mungkin dia udah mau absen pulang kayaknya. Oke, akhir kata. Ya oke, kami masih banyak sekali lagi akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi.